Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, kita semua tahu selama kurang lebih 2 tahun berjalan ini kita mengalami namanya masa pandemi karena disebabkan adanya virus corona. Pandemi ini bisa kita namai dengan musibah. Dan musibah ini bisa menjadi ujian atau cobaan, teguran, bahkan na'udzubillah menjadi azab. Pandemi ini mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Polek sosbud hankam. Di aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan di negara kita bahkan di negara lain pun terjadi. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, bagaimana kita berpikir dalam beragama di dalam pandemi ini? Kita harus bisa menegakkan spiritual dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita. Jika kita teliti, apa yang terjadi di antara sebab adanya musibah adalah karena adanya perilaku dosa dan maksiat. Dan alhamdulillah musibah ini masih sebatas ujian, bukan azab. Allah hanya memberi ujian tanpa menghukum. Allah hanya menguji tanpa memberi hukuman, agar kita bisa segera sadar, taubat, dan memperbaiki diri. Kerusakan, musibah, dan bencana alam sudah nyata, bukan hanya di negara kita, tapi di belahan dunia lain pun lebih parah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Itulah kata Allah, bencana terjadi disebabkan manusia. Maka jangan salahkan takdir. Jadi semestinya kita jangan hanya mengingat takdir yang buruk, tapi kita juga harus selalu mengingat takdir yang baik. Karena yang menurut pandangan kita itu adalah takdir buruk, ternyata di dalamnya masih terdapat banyak kebaikan. Apa kebaikan yang terdapat di dalamnya? Takdir buruk itu kebaikannya jika kita menghadapinya dengan sabar, maka Allah mengampuni dosa dan mengangkat derajat kita. Persoalan yang kita hadapi adalah sebab perbuatan kita sendiri, maka jangan sekali-kali membuat kerusakan di muka bumi ini yang telah diperbaiki oleh Allah. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Bagaimana kita menghadapi musibah ini? Dalam surat An-Nisa ayat 147 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Al-ayah. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Kuncinya adalah syukur dan iman. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan syiar kebaikan kita, yuk di masa pandemi ini kita bisa lebih bijak lagi dalam bersikap sebagai wujud syukur kita kepada Allah, di mana kita bisa mengekspresikan diri melalui kegiatan yang lebih positif yang bisa dilakukan melalui media-media sosial misalnya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kondisi di segala aspek akan menjadi lebih baik lagi. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidato ini, semoga bisa memberi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.